Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Care for Life. Selamatkan satu jiwa, sambung seribu asa. Kembali lagi di channel BSMI Kota Blitar bersama saya Ahmad Nyu Kusuma, kerap dipanggil Pak Nyu, dalam acara PODSMI Podcast BSMI Kota Blitar. Yang baru bergabung melihat channel kami, jangan lupa like dan juga subscribe, nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Seperti biasa kita akan ngobrol santai terkait kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Yang hadir pada video kali ini di sebelah saya ini merupakan inovator kita perkenalkan, inovator dari lembaga yang dikerjai ya. Orang dikerjain. Sebagai inovator, sebagai pemberi layanan. Jadi pemberi layanan dari inovasi, dan inovasi ini bisa saja inovasi yang menjadi tujuannya kan menjadi lebih baik inovasi itu. Kita sapa dulu sahabat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Kuko? Alhamdulillah Mas Nyu, luar biasa. Luar biasa, pastinya harus luar biasa, ini inovator ya. Iya, harus semangat dong. Harus semangat. Ini kan kita baru-baru tahun berapa ini? Sampean angkatan di BSMI tahun berapa? Saya sendiri ikut relawan BSMI itu semenjak saya masuk pertama kali kuliah di Poltekkes Malang. Pertama kali? Ya, jadi semester pertama sudah bergabung? Semester pertama sudah ikut bergabung di tahun 2015. 2015. Ya. Mungkin para sahabat BSMI ini yang temannya ini bisa bantu subscribe kami ya. Agar ini memberikan dukungan kepada kami. Yang satu angkatan, yang angkatan lainnya juga boleh. Jadi Mas Kukuh, kita akan ngobrol santai nih ya, terkait apa yang menjadi program Mas Kukuh ini. Yang dibawa apa kali ini? Ya, jenengan bawa apa ini ke sini ini? Ya, saya bawa apa ya Mas ya ini? Kalau bilang ilmu, saya juga belum dikatakan expert ya, tapi kurang lebih mungkin experience atau pengalaman saya ketika memberikan layanan kepada masyarakat, terutama di puskesmas, karena basically saya bekerja sebagai seorang perawat di Puskesmas Bakung ya. Puskesmas Bakung. Ya, di Puskesmas Bakung, dan juga dapat tambahan job sebagai promotor kesehatan atau promosi kesehatan. Lebih ke promosinya lebih ke apa ini? Jadi kalau misalnya saya sendiri, karena saya sendiri dari tim promosi kesehatan Puskesmas Bakung, jadinya kita ke semuanya Mas, seluruh segmen. Tetapi kita fokusnya untuk hari ini yaitu kita membawakan topik berkaitan dengan inovasi yang ada di puskesmas kami, yaitu namanya inovasi Gaspol. Gaspol. Iya. Panjangannya apa ini? Apa itu? Penasaran ya? Iya. Mungkin penasaran ya. Oke, tapi saya cerita sedikit berkaitan dengan inovasi kami. Alhamdulillah ini sebenarnya tahun kedua kami mengikuti kegiatan perlombaan Krenotech, yaitu ajang kreasi, inovasi, dan teknologi yang diselenggarakan oleh Bapeda Litbang Kabupaten Blitar. Setiap tahun itu Mas ya? Setiap tahun, dan kita baru ikut masih 2 tahun ini. Di tahun sebelumnya kita membawa inovasi namanya POSMI, itu kita dapat juara 3 dan POSMI ya. Kayak kita ini podcast ini. Iya, POSMI ya. Kalau kita di POSMI, POSTMI, itu kepanjangannya adalah percepatan informasi kesehatan melalui media social planner. Jadi sama halnya dengan yang kita lakukan saat ini Mas Nyu, sebenarnya kan kita itu sharing berbagi berkaitan dengan informasi kesehatan, sama halnya dengan kita yang ada di Puskesmas Bakung, karena saat ini kita berupaya mengembalikan fitrah kerja puskesmas yang lebih utamanya pada promotif dan preventif.
itu. Di tahun pertama kita membawa POSMI itu juara 3 dan alhamdulillah di tahun berikutnya, di tahun kedua ini kita membawa inovasi gaspol ini alhamdulillah dapat juara 1. Oh iya. Ya, Juara ini 1. Juara 1. Itu berapa peserta? Ada kurang lebih ini ada 4 kategori ya. Kita kategori instansi pemerintah. Oh instansi ada Ya, ada kategori lain misalnya mahasiswa umum, ada kategori SMA, SMP. Oh gitu. Berarti tidak di layanan kesehatan aja berarti ya? Iya, menyeluruh. itu menyeluruh. Jadi semua OPD yang ada di Dinas Kabupaten Blitar. Dan alhamdulillah ya kita mewakili dari Puskesmas Kabupaten di seluruh kabupaten. Iya, dan dapat juara 1. Sudah diundang di Puskesmas mana saja? Biasanya kalau ada instansi yang unggul itu biasanya diundang untuk bagaimana mencontoh ini programnya agar sama gitu. Okay. Kalau untuk sementara ini belum ada sih Mas, masih ini di POSMI ini. Iya. Dan alhamdulillah di tahun kedua ini kita masih bersemangat untuk memberikan layanan publik ya, karena tujuan kami sendiri untuk melakukan inovasi itu sebenarnya adalah paling utama adalah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat itu sendiri. Betul itu, karena inovasi ini semakin digital ini harus semakin memudahkan, tidak diribet-ribetkan. Okay. Kalau ribet itu sudah zaman old ya. Old nih. Iya. Ini tadi kan penasaran gaspol ini apa ini gaspol ini? Jadi apa sih yang dimaksud dengan gaspol itu sendiri? Gaspol itu adalah kepanjangan Mas, akronimnya. Jadi kepanjangannya itu adalah Giat Screening Pelayanan Mobile. Itu disingkat gaspol. Jadi intinya itu sebenarnya kita adalah jemput bola, memberikan screening, fokusnya adalah terutama di screening kesehatan, tetapi kita jemput bola. Di rentang usia berapa itu yang jadi programnya? Kalau kita di semua kelompok umur Pak. Sekelompok umur? Iya, dari bayi balita sampai lansia. Kenapa kok kita berarti setiap hari kunjungan ya berarti? Apa ada? Almost setiap hari sih, tapi lebih tepatnya kalau misalnya ketika ada program tertentu. Jadi sedikit yang melatar belakangi kami membawa inovasi kami gaspol itu sebenarnya yang pertama adalah karena saat ini tuh kita mengalami yang namanya tren pergeseran penyakit. Kalau dulu itu banyak sekali penyakit menular, tapi sekarang saat ini paling banyak itu adalah penyakit tidak menular. Bahkan untuk 10 penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian di Indonesia, yang angka morbiditasnya tinggi dan mortalitasnya tinggi itu adalah penyakit tidak menular. Salah satunya misalnya yang sering kita temukan adalah penyakit hipertensi, diabetes mellitus, terus serangan jantung, ya, stroke, itu adalah penyakit-penyakit silent killer ya, kalau kita menyebutnya ya. HT itu adalah silent killer yang bisa menyebabkan kematian dan kita nggak tahu kapan saja penyebabnya. Dan kita sendiri di Indonesia itu saat ini ya, pemerintah sendiri terutama memfokuskan layanannya itu pada promotif preventif ya. Salah satunya melalui kegiatan screening. Kalau mungkin sekarang kita ada yang namanya program pemerintah CKG ya, atau PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Itu kan kegiatannya adalah screening juga. Sama berarti. Iya. Jadi berarti sama. Iya, jadi inovasi kami itu salah satu tujuannya adalah menguatkan, salah satunya ya, itu adalah menguatkan program pemerintah yaitu PKG itu. Selain itu yang melatar belakangi kami sendiri bahwasanya letak geografis Mas Nyu ya. Jadi kalau kami sendiri bekerja di Puskesmas Bakung yang notabene itu adalah wilayah pegunungan ya. Berapa desa yang? Kalau di sana itu kurang lebih ada 11 desa 11 Mas. desa ya. Di Bakung itu? Di Bakung ada 11 desa dan secara geografis itu pegunungan. Jadi secara aksesibilitas itu ya pasti naik turun. Betul Mas. Dan di wilayah kami sendiri yang masih menjadi challenge bagi kami sebelumnya itu adalah angka screeningnya itu masih rendah. Angka HT-nya masih tinggi, screeningnya masih rendah, dan itu disebabkan karena apa? Masyarakat itu
Pertama karena aksesnya yang jauh ya untuk menuju ke fasilitas kesehatan atau di puskesmas. Ya. Selain itu vaskes di sana itu enggak sebanyak yang ada di sini ya. Kalau di sini itu dokter praktek mandiri itu kan banyak di hampir kelilingi rumah sakit, klinik. Iya, rumah sakit, klinik di sana. Kalau di Bakung sendiri itu klinik enggak ada, adanya puskesmas itu. Jadi kami menjadi ibaratnya leading sektornya dalam bidang kesehatan, sehingga hal itu yang salah satu menjadi yang melatar belakangi kami. Oh, ini kita punya masalah penyakit tidak menularnya banyak, angka screeningnya rendah. Apa yang harus kita lakukan? Ya berarti layanannya adalah jemput bola itu. Itu berarti berapa personel yang saat berkunjung itu? Kita banyak mas timnya. Jadi untuk tim Gaspol ini ya tidak hanya perawat saja yang kita libatkan, tapi hampir semua lintas profesi itu kita libatkan di dalam pemeriksaan. Jadi ada perawat, ada bidan, dokter juga ikut, terus masih banyak yang lainnya juga. Itu. Yang ini dari Babin Kamtibmas juga ikut? Kalau atau memberikan informasi aja? Okay. Jadi awalnya gini mas, ya jejaring itu sangat penting sekali ya, terutama dalam pemberian layanan. Sama halnya dengan adanya inovasi ini kan sebenarnya utamanya itu karena muncul keluhan-keluhan dari masyarakat yang kami terima ketika kami melakukan yang namanya Lokakarya Mini lintas sektor. Lokakarya Mini itu sama seperti sebuah rapat yang menghadirkan lintas sektor, ada Pak Babin, ada Pak Babin Kamtibmas, ada seluruh kepala desa dan yang lainnya juga. Di sana mereka menyampaikan masalah ini itu. Nah, baru dari situ kita kumpulkan masalahnya sehingga muncul inovasi tersebut. Itu. Nggih. Inovasi Gaspol itu tadi, giat screening pelayanan mobile. Yang CKG tadi apa CKG? Jadi gini mas, maksudnya hubungannya sama CKG itu apakah satu linier? Apakah mengambil satu program aja? Kan cek kesehatan gratis itu mesti banyak ya yang dicek itu. Betul. Yang diambil dari program Gaspol ini apakah semua dari program CKG itu dilakukan atau mengambil satu poin aja yang menjadi berasal dari cek kesehatan gratis ini? Kalau di inovasi kami sendiri di giat screening pelayanan mobile ini, jadi kegiatannya itu sebenarnya paling utama adalah screening kesehatan meliputi yang jelas ada screening obesitas ya, berarti berat badan, tinggi badan, lingkar perut, terus selanjutnya ada pemeriksaan tekanan darah, ada pemeriksaan gula darah, terus kalau misalnya dari tekanan darahnya itu tinggi atau kolesterolnya tinggi, itu biasanya kita lakukan rujukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan EKG di puskesmas. Oh gitu. Terus selain itu masih banyak screeningnya, misalnya screening PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, ada screening TBC, terus screening lansia dan sebagainya itu mas. Dan kegiatan screening itu sendiri kita balut dalam kegiatan kami, nggih. Jadi di Gaspol itu sendiri ada 5 program di bawahnya, 5 program kegiatan. Yang pertama ada Gaspol Sedan, ya. Gaspol Sedan ini sehat di destinasi impian. Nah, menarik kan mas ya? Destinasi impian? Iya. Jadi ya. apa nih maksudnya? Jadi Gaspol Sedan itu sebenarnya adalah layanan kami screening kesehatan yang lokusnya itu di tempat wisata. Jadi kami di Bakung itu ada beberapa wisata yang sangat menarik. Salah satunya ada Pantai Pangi, terus ada Pantai Pasur. Lalu yang lagi viral ini di Blitar canyoneering mas. Jadi yang pakai tali terus di air terjun itu. Nah, iya tahu itu yang viral itu kan tempatnya di Bakung ya. Terus dan yang paling penting kita juga punya salah satu monumen yang sangat
punya histori sendiri di Blitar, yaitu Monumen Trisula. Itu juga menjadi ikonik bagi kami, dan kami sendiri juga kegiatannya itu setidaknya 1 bulan sekali di tempat-tempat wisata itu ada kegiatan screeningnya. Sasarannya paling utama sebenarnya adalah masyarakat di sekitar lokasi, terus pedagang, dan juga mungkin wisatawan yang sedang berkunjung. Berarti di posnya jaga itu? Ya, di tempat wisatanya. Di tempat wisatanya. Ya, dan biar ramai kita mengambil momen-momen tertentu, misalnya ketika di Pantai Pasur itu kita ambil momen ketika larung sesaji. Otomatis kan masyarakat banyak pejabatnya juga, sehingga lebih ramai. Terutama dan di Monumen Trisula itu sendiri kemarin ketika di Agustus ada rentetan kegiatan HUT RI dan juga Hari Jadi Kabupaten Blitar. Itu ada namanya kegiatan Trisula Fest ya. Itu tepatnya di Monumen Trisula, kami juga hadir untuk memberikan layanan kesehatan. Tuh Gaspol Sidan. Yang kedua ada Gaspol Porseku, yaitu Posyandu Sehat Keluarga Kuat ya. Intinya itu kegiatan screening yang ada di Posyandu. Lalu ada Biskota, bisa screening di sekolah kita ya. Jadi itu kegiatannya kita screening juga, tetapi lokasinya di sekolah. Terus ada kereta eksekutif, yaitu kesehatan rencana kita, eksekusi screening kesehatan itu solutifnya. Jadi kita keliling di kantor-kantor, di tempat kerja, di seluruh balai desa, terus di Koramil, di Polsek untuk melakukan screening. Intinya apa sih kegiatannya? Tujuannya adalah terutama adalah meningkatkan efektivitas bekerja. Ya, jadi untuk mengurangi tetap sehat tapi tetap bekerja. Tetap sehat, bekerja, otomatis produktif dan mengurangi angka absensi yang disebabkan karena sakit. Itu. Oh iya. Terus yang terakhir ada Gaspol Hunda, itu Home and Away, itu kegiatannya adalah screening dari rumah ke rumah. Ya. Home and Away. Ya, home and away, dari rumah ke rumah. Jadi dari pintu ke pintu gitu. Dan siapa saja sasarannya? Sasarannya adalah diutamakan adalah kelompok rentan. Jadi lansia yang ibaratnya mereka sudah tidak mampu ke posyandu, atau mungkin kelompok disabilitas, atau mungkin yang lansia kondisinya sedang tidak enak dan sebagainya, kita datang untuk melakukan screening. Tapi kita fokusnya pada kegiatan screening ya. Jadi belum ada kegiatan seperti pengobatan. Nah, dari situ setelah screening kalau misalnya dirasa oh ini perlu pemeriksaan lanjutan atau misalnya perlu pengobatan, kita lakukan rujuk lanjut ke puskesmas seperti itu. Okay. Berarti kan ini istilahnya seperti jemput bola ya. Iya. Jemput bola. Berarti kan ada beberapa cek yang diberikan, cek darah juga, cek darah, cek tensi, cek tekanan darah, gula darah, terus ada kolesterol. Itu terus kalau untuk yang di sekolah itu remaja putri kita periksa HB-nya juga. HB. Ya, untuk mencegah anemia itu remaja putri. Program kelas berapa itu yang dicek? Itu utamanya sebenarnya untuk kelas 1 yang baru-baru yang barusan masuk tuh. Ya, jadi di SMP juga. Iya, SMP, SMA. Oh, SD, SMP, SMA. SMP, SMK saja. Kalau yang SD kita belum menjadi lokus karena kalau SD itu yang pertama ya berkaitan dengan BMHP Mas. Itu kan kita harus pengajuan ke dinas, itu yang pertama. Terus yang kedua yang menjadi fokusnya untuk saat ini masih SMP, tingkat SMP dan di tingkat SMK. Kalau di Bakung cuma ada SMK 1. Tapi untuk kegiatan screeningnya kita di semua sekolahan Mas. Jadi di tingkat SD pun kita juga melakukan screening. Screening gigi. Ya, ada screening gigi, terus screening obesitas berarti berat badan, tinggi badan, lingkar perut. Itu terus ada pemeriksaan tekanan darah, kebersihan telinga, terus ketajaman mata itu. Tetap dilakukan. Iya. Berarti kan kalau yang seperti sekolah-sekolah itu kan sudah ada sebelum program ini ada, tapi kan lebih difokuskan lagi kan itu. Ya, sebenarnya kita kemas lagi biar lebih menarik. Kita bungkus lah, dibungkus. Kalau kita rebranding lagi, kalau di rebranding kan semakin menarik dan semakin apa ini. Iya betul Mas.
Dan tujuannya itu sendiri sebenarnya ya paling utama adalah meningkatkan kepuasan pasien, kepuasan masyarakat. Dan alhamdulillah dengan adanya inovasi itu respon masyarakat itu positif. Ya, jadi banyak yang ibaratnya, wah ini harus dilanjutkan mas. Nah. Oh iya. Terus satu lagi pertanyaan saya, apakah dari pengecekan tadi yang apa home and away, itu iya. apakah ada feedback? Iya. Feedback itu di keluarga, maksudnya ini ada setelah dicek, contohnya saja ini saya misalkan jenengan berkunjung di rumah A, kemudian sudah dicek, terus ternyata tidak ada keluarganya kerja semua, otomatis kan ada, maksudnya yang diperiksa cuma lansianya aja. Lansianya sudah dijelaskan, tapi kan mungkin ada paham atau enggak. Terus apakah dari hasil screening ini dikirimkan kepada keluarga yang satu rumah? Ya, tentunya iya mas. Jadi untuk kegiatan home and away itu ya, screening kesehatan dari rumah ke rumah itu, yang jelas kita itu awal masuk di sana itu bersama kader. Kader itu adalah orang yang paling tahu dengan wilayahnya dan yang paling dekat dengan sasaran tersebut. Gandeng kader. Iya, gandeng kader. Terus yang kedua, sudah pasti kalau misalnya kok di rumah tersebut kok misalnya hanya lansia saja terus nggak mengetahui berkaitan dengan kondisinya, maka akan kita sampaikan hasilnya kepada keluarga yang lebih tahu. Dan dari hasil pemeriksaan pun kalau misalnya dirasa perlu pemeriksaan lanjutan, maka akan kita tindak lanjuti ke puskesmas. Misalnya kita rujuk lanjut atau misalnya kita konsultasikan dengan bersama tenaga kesehatan yang lain seperti dokter untuk misalnya apakah perlu terapi lebih lanjut atau misalnya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dan kami sendiri pun ya beberapa misalnya ada lansia kok misalnya dari screening ini ternyata kok telinganya kuotor, ya kita besoknya lagi atau kapannya lagi kita datang lagi untuk membersihkan. Oh iya. Jadi ada rencana ada tindak lanjutnya lah, ada feedbacknya yang diberikan kepada masyarakat. Terus kalau ini dari programnya ada namanya kontak center ya. Dari puskesmas sendiri ada kontak center yang mungkin ada pengguna layanan itu ingin bertanya terkait kondisi kesehatannya. Ya, ada mas, tentunya kita menggunakan nomornya call centernya puskesmas. Ya, yang sudah kami sediakan di sosial media kami di Instagram dan juga TikTok. Ya. Jadi mungkin boleh ya nanti kita cantumkan Instagram sama TikToknya boleh ya? Boleh banget. Kita sekaligus juga promosi juga sosial media kami dari Puskesmas Bakung. Barangkali mungkin masyarakat bisa tahu dengan kegiatan-kegiatan kita, ataupun mungkin kami pun juga share berkaitan juga dengan kesehatan. Nanti masyarakat biar juga mengikuti ya kegiatan-kegiatan kami. Saya kemarin lihatnya di TikTok itu yang adegan sikat gigi itu. Sangat niat banget ya. Bukan cuma kita sebagai sebagai talent aja, tapi talentnya itu dipacai terus ada totalitas untuk edukasi. Ya, alhamdulillah mas. Jadi kami di Puskesmas Bakung sendiri itu mayoritas pegawainya itu masih muda-muda mas. Penggeraknya banyak penggeraknya. Iya, muda-muda, masih milenial, bahkan ada Gen Z-nya juga. Termasuk saya ini Gen Z ya di puskesmas ini. Jadi di sana itu karena banyak yang masih muda-muda, banyak pegiat-pegiat sosial media, dan kebetulan juga ada yang influencer juga di puskesmas. Jadi kita punya tim kreatif mas. Dan jadi kalau boleh tahu ya, mungkin bisa sharing di puskesmas kami itu ada timnya mas. Jadi copywriternya itu ada sendiri, terus bagian bikin konten itu ada sendiri. Terus yang bagian validasi, kalau misalnya nanti ketika kita post ini kira-kira pantas gak ya, kata-katanya ini pantas gak, itu ada sendiri mas. Itu semua dari karyawannya puskesmas sendiri? Iya, dari karyawan sendiri. Jadi basicnya itu ada yang dokter gigi, ada yang perawat, ada yang bidan, tetapi kita ada yang ahli gizi juga, tetapi kita punya
ya tim gitu kayaknya. ya punya tim karena ya punya kesukaan yang sama, terus kebetulan ya punya itu visi yang sama, yaitu untuk sharing berkaitan dengan informasi kesehatan. Itu. Ya, itu tadi sahabat BSMI terkait ini inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Sembakung. Ada Gaspol, terus Gaspol Sedan, Gaspol bis kota, Porseku, kereta eksekutif, ya, sama Honda itu. Honda. Yang Yamaha belum ada. Itu tadi perbincangan santai kami. Semoga ada manfaat dan juga diambil dari program ini sehingga nanti bisa dicontoh di pengguna layanan lainnya. Jadi nanti kan bisa ketok tular. Jadi kan betul, harus ini di Puskesmas Kabupaten itu sebagai kan garda terdepan dari leading sektor bidang kesehatan. Ya. Itu harus gandengan sehingga menimbulkan untuk masyarakat kabupaten itu menjadi sehat itu ya. Ya, demikian perjumpaan kita pada video kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa teman sahabat BSMI dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng dan juga tanda jempol untuk video kami agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Apabila ingin mendukung kegiatan kami Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, mulai ada program bakti sosial, kemudian Kitan Ceria dan juga edukasi kesehatan seperti kali ini bisa dikirim bisa melalui ini rekening yang muncul di layar sahabat BSMI semua. Ada kurang lebihnya mungkin sebelum saya tutup ya Mas, ada pesan-pesan para pendengar sahabat BSMI. Ya. Terkait ini menumbuhkan rasa inovasi ini kan tidak muncul dalam diri sendiri, harus ada tim untuk bisa membuat inovasi ini menjadi lebih baik gitu ya. Ya. Tentunya jadi terutama kalau misalnya kita sebagai atau bekerja di layanan masyarakat, tentunya kuncinya adalah pada masyarakat. Apa yang diterima masyarakat, apa yang kita berikan kepada masyarakat, itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai kewajiban kita untuk memberikannya secara maksimal, secara totalitas kepada masyarakat. Dengan adanya inovasi tersebut dapat meningkatkan layanan-layanan kita dan dapat memberikan kepuasan masyarakat. Saya berharap kepada semuanya, kepada terutama bagi pemberi layanan untuk senantiasa memberikan program-program yang menarik kepada masyarakat agar masyarakat bisa merasa puas terhadap layanan-layanan yang kita berikan. Dan meningkatkan kualitas kesehatannya. Dan yang paling utama adalah meningkatkan kualitas kesehatannya. Iya. Itu Mas. Dari kan bagaimana tujuan dari kita itu murni kemudian diterima oleh masyarakat dan masyarakat mendapat manfaatnya sehingga kualitas kesehatannya meningkat ya. Betul, sehingga generasi yang akan ke depan itu menjadi generasi yang lebih baik dan lebih maju. Tidak seperti yang digembar-gembarkan di sosial media, Gen Z itu gini gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Kuko. Siap. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Saya Ahmad Yukusuma dan rekan saya Wisda Kuko Ali Fahad undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.